Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa Agrotek mata kuliah statistika, kita ketemu lagi. Kita lanjutkan materi pemusatan data atau ciri-ciri data. Jadi setelah kita pelajari mulai dari pengumpulan data, penyajian dan pengolahan data, kemarin terakhir kita bahas tentang diagram dan daun dan diagram rumus kucing, diagram kotak garis, ya. Sekarang kita tetap bicaranya data. Ini terutama data yang rasio, karena ini ya data yang bisa dibagi kali. Ini kita lanjutkan untuk dari data yang kita dapat itu ciri-cirinya gimana, ya. Terutama ya, kita pelajari nanti rata-rata, karena rata-rata itu ciri-cerita yang pakai terus, tapi kita tetap juga pelajari apa itu median, kemudian modus. Di sini kita pelajari data yang kelompok. Kalau sekilas untuk data tunggal kita bisa cepat mengerjakan, tapi yang kelompok ini sedikit perlu mempelajari lagi, ya, karena ada rumus yang agak panjang juga, ya. Kemudian juga modus itu walaupun sampai sekarang belum ada rumusnya yang pasti, tapi coba kita tetap pelajari, ya. Kita masuk ke materi. Jadi ukuran pemusatan, ya. Jadi ini ukuran pemusatan. Yang pertama, nanti ini tanpa kelompok berarti data tunggal, data tanpa pengelompokan. Kemudian ya, yang ini data kelompok. Ini data kelompok. Nah, yang pertama, ya, yang pertama adalah ini mean atau rata-rata. Kita sudah tahu kalau ini dilambangkan sama X-bar ini, ya, rata-rata itu dilambangkan dengan X-bar ini, membacanya X, ada garis atas. Nah, ini X-bar, ya. Kemudian rumusnya adalah data semuanya XI itu dijumlahkan, ya, baru dibagi dengan jumlah data. Saya kira ini sudah hafal semua, itu luar memori, sudah hafal, ya. Tapi untuk yang kelompok, ya, ini perlu mempelajari, ya, untuk data kelompok ini, ya. Ini di rumusnya ini X-barnya ini, ya. Ini ada rumus, ya, yaitu frekuensi kelas kali rata-rata kelas. Frekuensi kelas, jadi nanti data kelompok itu kan ada namanya kelas 1, kelas 2, atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan sebagainya. Maka itu masing-masing kelompok kelas ini, ya, ini dicari nanti nilai tengah kelasnya ini, dikira-kira frekuensi berapa frekuensinya dari kelas tersebut. Itu dijumlah. Kalau kelasnya 10 berarti ada nilai kelas ini kali rata-rata kelasnya sebanyak 10 dijumlah, kemudian dibagi, ya, frekuensi kelasnya. Jumlah frekuensi kelas tadi berapa dijumlah. Kalau ada 10 berarti kelas 1 itu berapa frekuensinya, kelas 2 berapa, kemudian dijumlah. Ya. Nanti kita lebih jelas dengan contoh, tapi ini cukup tahu aja, ya, cukup tahu aja. Ini di sini keterangannya, ya. Ya. Jadi kalau nilai kelas, nilai tengah kelas, ya, nilai tengah kelas, ya, ini juga perlu pemahaman juga. Jadi kemarin kita sudah pelajari setiap kelas itu ada namanya batas kelas bawah, batas kelas atas. Ada lagi batas tepi bawah kelas, batas tepi
kelas A atas tapi kelas atas. Ya, itu nilainya beda-beda dan kemarin sudah kita pelajari. Ya, untuk nilai tengah kelas ini paling mudah ya ini batas atas dikurangi batas bawah dibagi 2. Baru ditambahkan pada nilai batas bawah. Sehingga nanti kalau pembuatan kelasnya benar, maka nilai batas atas dikurangi batas bawah, ya, dibagi 2 nanti sama, nilainya sama. Kalau nggak sama berarti salah. Ya, sehingga kalau sudah atasnya ketemu, ngitung sekali aja, berarti batas atas dikurangi batas bawah dibagi 2, ya sudah, itu nilainya berapa, itu nanti di kelas 1 ditambahkan batas bawah kelas 1, kelas 2 ditambahkan batas kelas 2, maka sudah ketemu nilai tengah kelas. Itu yang perlu dipahami. Ya, ada yang baru yaitu tentang nilai tengah kelas atau rata-rata kelas. Ya, itu yang nilai rata-rata kelas. Ya. Atau kita lihat langsung ke contohnya aja, ya, lihat langsung ke contohnya aja. Ya, lihat langsung ke contohnya. Ini ada kelas ini, ya. Ini ada kelas. Ya. Ini ada nilai tengah kelas. Ada apa itu? Data kelas. Ya, ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Ya. Ini batas bawah kelas pertamanya 200, ya. Batas atas kelas pertama ini 224. Ya. Jadi kalau toh nanti ada nilai frekuensinya, ini kumulatif, ya. Kalau kumulatif itu dijomplang. Kalau 3, maka bawahnya ditambah 4-nya, ini 7. Bawahnya berarti tambah 6, 13. Artinya ini nilai jumlah nilai sebelumnya, ya, jumlah semua data anggota sebelumnya. Ya, ini sedang frekuensi itu nilai, ya. Berarti di sini dari 200 sampai 224 itu ada tiga anggota, itu yang perlu dipahami. Ya. Kalau sudah gini, maka kita buat tabel untuk kalau memori kita nggak terbatas, maka buat tabel bantuan untuk menghitung rata-ratanya tadi. Ya, dibuat tabel, ini tabelnya, ya, kita harus ya buat ini tadi, ini frekuensinya, kumulatifnya. Nah, ini, maka buat nilai kelas ini. Artinya tadi, ya, batas atas 224, ya, 224 dikurangi 224. Ya. Ya, berapa itu? 24 dibagi 2, 12. Maka tinggal ini, ya, tinggal nambahkan ke sininya aja. 200 berarti kelas yang pertama ini, yang atas sendiri, 200 tambah 12 ini. Ya, ini nilainya 212, 225 yang kelas 2-nya tambahkan 12, maka 237. 250 tambah 12, 262. 275 tambah 12, 287. 300 tambah 12, 312. Maka ini nilai tengah kelas. Ya, nilai tengah kelas. Tambah lagi satu kolom lagi, ya tadi rumusnya. Ya, frekuensi kelas kali nilai tengah kelas. Frekuensi kelasnya ini. Ya, sehingga untuk nilai ini berarti kolom kedua dikalikan kolom keempat. Ya, kolom kedua dikalikan kolom keempat. 3 kali 2, 1, 2, 6, 3, 6. Ya. Yang kelas 2-nya 4 kali 2, 3, 7, 9, sampai kelas 5-nya 7 kali 3, 12, 2, 1, 8. Ini bisa kita jumlah. Ya, bisa kita jumlah. Nilai ini sudah, ini terutama yang ini sudah ketemu, maka tinggal masukkan rumus tadi, ya, frekuensi kelas kali rata-rata kelas, nilai tengah kelas, ya, jumlahnya tadi 8, 2, 10. Ya, jumlah frekuensi, jumlah data, ya, adalah 30. Maka tinggal masukkan.
3210 sini ya. Kemudian ini 30. Nilainya 27367. Ini kira-kira terletak di kelas berapa ya? Sudah kita lihat. 273 ya, ini kelas keempat ini. Ya, bukan ya. 273 ini. Kelas ketiga ini. Ada di sini rata-rata. Itu apa? Tentang nilai rata-rata data kelompok. Nah, mudah-mudahan paham. Ya. Kemudian yang kedua adalah modus. Yang kedua median. Ya, median. Median itu letaknya, berarti median itu memang kalau kita secara manual memang ya kita kalau datanya banyak itu kesulitan ya. Kalau datanya sedikit ya semaksimal 25 lah. Kita bisa ngurutkan dari kecil ke besar. Kemarin contohnya 21 kemarin. Ya. 21 itu kita apa itu bisa kita lihat. Artinya menulisnya itu. Tapi kalau datanya 10.000 itu bisa atau datanya 20.000 itu kalau tulis bisa sini mati luweh gitu. Perlu kertas yang panjang. Ya, perlu kertas yang panjang. Makanya untuk pakai manual memang memori kita yang kesulitan ya. Maka lebih tepat pakai software ya. Artinya letak data median itu terletak di 2+1, jumlah data ditambah 1 bagi 2. Ya, letaknya itu di situ letaknya. Tinggal nanti bisa kita lihat urutan data dari kecil ke besar itu berapa. Letak dari misalkan ada 30 ya ditambah 1 berarti datanya nanti terletak antara data urutan 15,5. 15,5 itu biasanya kalau ganep itu cari dulu data di tengah 2. Ya, enggak beda sama yang ganjil. Kalau ganjil mesti jelas ada data di tengah itu jelas. Tapi ganep itu terletak data ya tengah di 2. 2 data di tengah itu baru dibagi 2. Itu letaknya. Sehingga nanti nilainya berapa baru bisa dilihat setelah data itu diurutkan. Itu bila tunggal. Tapi sekarang bila datanya kelompok ya. Jadi ini ME mediannya ya. Nilai mediannya, maka ada nilai LME ya, nilai LME. Nah, tadi saya katakan bahwa dalam data kelompok ya selain kita mengenal tepi bawah apa nilai bawah kelas, nilai atas kelas, ada lagi yang namanya batas tepi ya, tepi bawah kelas ya. Tepi bawah kelas artinya data tepi bawah kelas. Kemarin sudah kita singgung ya, jadi nilainya itu antara data tepi atas, data sebelumnya dengan data tepi bawah, data sesudahnya. Ya. Baru dibagi 2. Selisih data itu dibagi 2. Bisa tinggal nanti ditambahkan atau dikurangkan tergantung nanti kelasnya ya. Tergantung kelasnya. Ya. Yang jelas ini adalah LME itu data tepi bawah kelas di mana nanti median itu berada. Ya. Di mana median itu berada. Ya. Di mana median itu berada. Jadi nanti dilihat ya letaknya, ya letak median itu berada. Ya. Kemudian N itu total frekuensi jumlah data, ya. Kemudian F itu frekuensi kumulatif di bawah kelas median. Jadi nanti frekuensi kumulatif itu ada gunanya, ya. Frekuensi kumulatif di bawah, ya, di mana nanti median itu berada, ya. Di mana median berada. Sehingga nanti kita cari dulu nilai E-nya itu berapa, baru kita lihat kira-kira nilai itu berada di kelas mana, ya. Bisa kita lihat kelas mana dengan melihat
nanti frekuensi kumulatifnya ya. Ini ada N-nya dibagi 20 baru dibagi F. Frekuensi kumulatif di bawah kelas median itu berapa? Nanti bisa kita lihat contoh. Kemudian dibagi frekuensi ya, frekuensi ya, di mana median itu berada ya. Frekuensi pada kelas median itu berada. C itu kelas lebar kelas ya. Kalau 200 sampai 224 itu berarti nanti kelasnya adalah sebanyak 25 ya, 25. Kalau karena 200-nya ikut ya. Karena 200-nya ikut 200, 201 sampai 224. Di kelasnya adalah sebanyak 25. Artinya anggota kelasnya ya, lebar anggota kelasnya itu 25. Ini adalah median ya. Sekali lagi di median ada tambahan adalah nilai tepi bawah kelas median, di kelas median itu berada, kemudian jumlah data, F itu frekuensi kumulatif di bawah kelas median itu berada, ya, C jumlah anggota ya. Kita lihat contohnya tadi ya, kita lihat contohnya tadi ya. Artinya ini ya, median ya, tadi jumlah datanya 30 tambah 1 dibagi 2, maka nanti median itu berada 15,5 ya, 15,5. Nah, baru nanti ini di kelas mana nilai 15,5 itu ya, 15,5-nya di mana ya. Kemudian frekuensi kumulatif ya, ini artinya di mana median itu berada ya, di mana median itu berada ya. Kemudian apa itu kelas median, berarti nanti kita lihat ya, dari frekuensi kumulatif itu bisa kita lihat ya, contoh ya, ini tadi kan frekuensi kumulatif, kita tahu median nilai E-nya itu 15,5, maka 15,5 itu bisa kita lihat di sini kan, ini masih nilainya di 3. Berarti ini masih nilainya sampai di kelas ini nilainya tuh 7. Sampai di kelas ini nilainya 13. Maka 15 itu berada di sini. Di frekuensi kumulatif 23. Berarti di kelas 4. Ya, di kelas 4. Ya, jadi posisi letak median itu ada di kelompok sini, di 23 ini. Ya. Kalau ini kan di atas 23. Kalau ini di bawah 23, maka 15-nya di sini, di frekuensi kumulatif 23 ini. Maka otomatis nanti medianya terletak di kelas 4. Nah, kalau sudah tahu ini, maka nanti tadi LME-nya, batas tepi bawah kelasnya ada di sini. Ya, sebelum ini kan batas bawah kelas yang di mana median itu berada 275, batas tepinya berarti kan ini 275 dikurangi 274, 1 dibagi 2,5, berarti nanti nilai tepi bawah kelasnya 275 dikurangi setengah, berarti 274,5. Ya, batas tepi bawah di mana median itu berada. Selisih dua jarak ini ya, batas atas kelas sebelumnya, kemudian batas bawah di mana median itu berada, dikurangkan, dibagi 2, dikurangkan lagi sama batas bawah di mana median itu berada. 275 kurangi setengah, maka menjadi 274. Ya, sehingga bisa kita hitung di sini. Tadi kan di mana median itu berada di 15,5. Ya, frekuensi kumulatifnya di mana median itu berada di 23. 23 ini masuk di kelas nomor 4, antara 275 sampai 299. Dari sini maka bisa kita cari LME-nya, berarti 2, atau bisa juga sebenarnya ya langsung nilainya bisa 274 tambah 275, ini yang kelas atas kelas sebelumnya, ini kelas bawah di mana median itu berada, dijumlah bagi 2, itu juga ketemu LME-nya. Atau 275 kurangin
274 1 dibagi 2 setengah dikurangkan di 275 di mana batas bawah di mana median itu berada. Sama nilainya 274,5. Sehingga dimasukkan rumus ya, ME-nya, LME-nya 274, N-nya 30 dibagi 2, F-nya frekuensi kumulatif ini di yang sebelumnya di mana median itu berada, kita lihat di sini ya, frekuensi kumulatif ini ya, di sebelum di mana median itu berada ya, frekuensi kumulatifnya median berada kan 23, sebelumnya berarti 13 ya, 13 ini ya, maka dimasukkan rumus tadi ya, masukkan rumus bla 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 bla. Nah, kemudian anggotanya ya 200 sampai 21, 200 sampai 224, anggotanya adalah 25. Ini hati-hati dalam menghitung ini. Kalau nggak hafal ya ditulis urut aja, diurutkan berarti. Yang jelas 200 ikut. Kalau 200 nggak diikutkan hanya 24. Karena anggota itu masuk di anggota kelas pertama 200 dan seterusnya di bawahnya demikian juga ya, kemudian dimasukkan ya 15 kurang bagi 2 15 ya, kemudian akhirnya ketemu 279,5. Ini tentunya ya harus berada di tadi hitungan di kelas 4 tadi 279 tuh ya. Nah, ini jadi kan kira-kiranya bahwa median itu ada antara 275 sampai 299. Sedangkan secara rumus itu ketemu yaitu nilainya adalah 279,5. Ya, ada di sini ya. Di bawah 219 ada di sini. Ya, ada di sini. Ini untuk yang data kelompok. Ya, untuk data kelompok, untuk median. Ya, sedangkan yang modus, nah, rumusnya ini. Ya, kalau modus ya penting kalau secara datanya bukan kelompok, pokoknya yang jumlahnya paling banyak dengan ya HI ya, data yang jumlahnya paling banyak, paling maksimum ya, paling banyak. Ya, dia punya rumus ini. Ya, ada istilah ini modus ya. Tadi ME ini modus, ada LMO berarti frekuensi tepi bawah ya. Frekuensi tepi bawah, tepi batas bawah ya. Tepi batas bawah di mana median itu berada. Sedangkan A ya, ini selisih frekuensi kelas ya. Frekuensi kelas modus ya dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi nanti kira-kira modusnya ada di mana, kemudian dikurangkan dengan frekuensi sebelumnya. Itu A. Sedangkan B itu adalah selisih ya, frekuensi di mana modus itu berada dikurangi sesudahnya. Tentunya bahwa namanya modus nanti frekuensinya paling banyak ya, yang paling banyak tentunya. Di mana letaknya modus itu kira-kira paling banyak ya, sehingga dimasukkan rumus ini ya, LMO tambah A bagi A plus B bagi C, jumlah anggota interval ya, interval ya. Sebelum dilanjut ini kalau dalam ilmu statistika rumus ini belum valid artinya, dimungkinkan masih apa yang ditemukan itu banyak ada salahnya, karena bahwa tidak semua frekuensi yang paling banyak itu di situ ada modusnya. Nanti bisa kita lihat, bisa kita pahami ya. Tapi kita masukkan rumusnya ini dulu ya, masukkan rumus dulu ya. Nanti nilainya berapa, tapi nanti bisa disanggah dengan argumentasi ya. Kita coba ya di contoh tadi ya, di contoh tadi modus ya, modus ya.
Ya, kita lihat kelas modusnya itu yang frekuensinya paling banyak, ya, frekuensinya paling banyak, ya, frekuensinya paling banyak. Kalau lihat di sini adalah kan 10, ya. Jadi ada di kelas nomor 4, ya. Sehingga nilai A-nya ya 10 dikurangi 6, 4. Dikurangi sebelumnya, frekuensi di mana modus itu berada dikali sebelumnya, ya. Sedangkan B-nya ya 10 dikurangi itu 7. Frekuensi di mana modus itu berada dikurangi dengan sesudahnya, ya, sesudahnya. Ya, oke ya, A-nya jelas, ya, di mana modus itu berada jelas, frekuensi paling banyak, ya. Kemudian nilai B-nya jelas, maka tinggal kita masukkan ke rumus. Ya, A-nya ketemu 4, ketemu 3, nah, LMU-nya sama, ya. LMU-nya itu adalah batas tepi bawah kelas, ya. Jadi tadi ya 2 ini yang batas tepi bawah kelas sebelumnya, batas atas ya sebelumnya, ditambah ini batas tepi, batas bawah di mana modus itu berada dibagi 2, atau 274 dikurangi 275 dikurangi 74 dibagi 2 dikurangkan ke 275, sama aja. Nilainya adalah 274,5. C-nya 25. Maka ini ketemu ini 274,5 ditambah 4 dibagi 4/3 kali 27, maka nilainya adalah ini, masukkan ini semua, nilainya adalah 1429. Jadi data itu ya, data modusnya adalah 288,799. 288 artinya ini data yang kira-kira yang sering muncul. Ya, data kira-kira sering muncul. Ya, kita lihat 28879 itu terletak di kelas 4 kan? Nah, tadi ini. Ya, 288 ya, 799. Ya, letaknya di sini. Artinya nanti data itu akan sering muncul ada di sini. Ya. Ada sering muncul ada di sini. Ya, itu kira-kira di modus. Ya, ini pada data yang frekuensinya paling banyak. Tapi secara logika, ya, secara logika kita nggak tahu kan, data di sini itu berapa aslinya kan nggak tahu. Ya, data aslinya nggak tahu. Data yang sama tadi 288 itu paling banyak, itu jumlahnya berapa, ya nggak tahu. Demikian juga yang ini juga nggak tahu data di sini. Data sebanyak 3 itu berapa aja. Data sebanyak 4 itu berapa aja. Ya, data sebanyak 6 itu berapa aja, 7 berapa aja, 10 berapa aja. Kalau kira-kiranya ada di sini berdasarkan hanya jumlah frekuensi di sini, ya, hanya jumlah frekuensi di sini. Ya, kemungkinan salah kalau saya mengatakan misalnya yang paling ekstrim begini. Nah, yang ini, yang paling atas hanya 3 ini. Ini misalkan datanya itu sama semua, 200 itu sama semua. Misalkan datanya 200. Ini 3 itu datanya 200, berarti kan sama 200. Ya. Tapi yang 4 ini, ya, ini enggak ada yang sama sekali belas. Ya. Misalkan urut dari 225 sampai 229. Ya. Misalkan itu. 6 itu juga enggak sama semua. 10 itu juga enggak sama semua. 7 itu juga enggak sama semua. Tapi di sini 3 itu sama semua. Maka modusnya kan di sini. Bertanya modus. Ya, berarti rumus tadi belum tentu benar. Atau sebalik, misalkan ini juga, misalkan 4 ini sama semua. Yang lainnya itu enggak ada yang sama. Ada yang sama hanya 2, ada yang sama hanya 3. Maka kan modus itu harusnya letaknya di kelas 2. Jadi rumus yang tadi belum tentu valid, enggak valid. Ya, karena memang belum ada rumus, yang belum, para ahli statistik itu masih belum menemukan rumus, ya. Jadi monggo yang masuk agrotek mau tertarik statistika, mau mikir mumetnya, ya, rumus daripada modus ini, monggo silakan, ya, silakan. Ya, jadi itu tadi apa itu hitung-hitungan mengenai ciri-ciri data
mulai min, median, modus, kita tekankan pada data yang kelompok. Kalau data yang tidak dikelompokkan mudah untuk menghitungnya, melihatnya itu ya. Sehingga ini adalah daripada ciri-ciri data. Tapi nanti ya kita bahas sedikit, ini ada uraian tentang ya tentang kelemahan ya, kebaikan dan kelemahan dari ketiga ciri-ciri data ya. Dari apa yang sudah kita pelajari nanti kita akan bisa pilah-pilah ini ya. Yang pertama adalah kebaikan rata-rata hitung ya. Kalau rata-rata hitung jelas mempunyai sifat yang objektif untuk masing-masing individu yang menghitungnya, jelas rumusnya jelas ya, mudah dipahami. Walaupun yang kelompok tadi perlu membuat di kolom-kolom ya, kalau langsung dihitung itu dengan memori kita itu nggak mampu ya, nggak mampu. Maka harus pakai tahapan-tahapan tadi sehingga kita akan bisa menghitung nilai rata-rata dari data kelompok itu. Tapi mudah dipahami. Perhitungan juga mudah, walaupun cara manual dengan kalkulator ya, itu tentunya kalau jumlahnya sedikit, kalau banyak ya perlu software ya. Perhitungannya berdasarkan seluruhan nilai data, jelas itu, datanya terlibat semua. Kemudian datanya stabil ya, stabilitas sampel ya, kalau itu datanya tetap sampel ya. Nah ini nanti yang perlu dibahas. Nilai rata-rata dapat diberikannya lebih lanjut. Artinya nanti yang pada saat kita melanjutkan sebaran data dan sebagainya, maka nilai rata-rata itu yang dipakai, bukan modus, bukan median, ya, bukan median. Tapi kelemahannya, ya, mudah dipengaruhi nilai strip tadi kemarin, ya. Kalau ada pencilan, kalau kita punya data tidak kita kita cari dulu apakah data ada pencilan atau tidak, maka itu sangat mempengaruhi dari data nilai rata-rata ini. Ya, nilai distribusi condong, ya, artinya yang kemarin, artinya datanya tidak sebelah kiri rata-rata kanan, sebelah kanan rata-rata tidak sama, bisa ngumpul di kiri atau mengental. Ini untuk nilai rata-rata ini tidak mewakili, ya. Nilai rata tidak mewakili. Jadi data yang tidak normal itu nilai rata-rata tidak bisa mewakili dibandingkan dengan data yang normal itu. Ya, ini adalah kelemahan dari rata-rata nilai rata-rata hitung itu. Ya, walaupun nanti kita kan yang kita pakai nanti adalah yang data normal. Nah, kemudian yang median ini tetap ada kebaikan dan kelemahannya. Data yang telah artinya data yang telah susun median mudah dihitung, jadi yaitu kalau kecil tidak masalah, sedikit nggak masalah, tapi kalau banyak ini yang jadi repot ya. Kalau median tidak dipengaruhi ekstrim, yang penting data itu ada di tengah ya. Jadi ekstrim tidak mempengaruhi, pada titik condong median lebih mewakili dibandingkan rata-rata. Jadi bisa tetap walaupun dorong, yang jelas kan nilai ada di tengah itu berapa gitu. Pada tabel pensi dengan kelas terbuka median dapat dihitung, artinya tadi kan bisa dihitung untuk data kelompok tadi kira-kiranya. Ya, kelemahannya untuk data yang jumlahnya besar lah ini nanti saya kira. Kalau besar sulit menghitung, kalau manual dengan memori kita dengan kemungkinan itu sulit. Kemudian ya nantinya kan jarang gunakan itu median, lebih sering dengan rata-rata hitung ya. Artinya median juga tidak bisa untuk perhitungan lebih lanjut, yang penting kita tahu data di tengah itu berapa atau nanti ya itu. Kemudian pada titik diskrit kadang-kadang tidak ada median. Ya, diskrit beda sama yang kontinu. Kalau data diskrit itu data yang tidak punya koma. Ya, kalau kontinu itu ada, desimalnya ada, komanya ada. Diskrit enggak. Ya. Contohnya di situ adalah jumlah manusia. Ya, contohnya itu yang mudah diingat, jumlah manusia. Nggak ada jumlah manusia itu 10,5. Ya. Jumlah mahasiswa Unisca jurusan agrotek jumlahnya adalah 60,5. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Ya. Maka untuk medianya ya data yang diskrit itu nggak ada karena memang nggak ada komanya ya, baru yang kontinu itu yang ada komanya.
itu bisa mesti ada ya, tapi yang diskrit kadang-kadang tidak ada ya. Kemudian ini tadi kelemahannya median, sekarang yang modus ya. Kalau modus, kalau ngerti modus pokoknya sering muncul itu namanya modus ya. Juga modus tidak terlalu ekstrim ya. Pada diri condong modus lebih mewakili pada itu untuk yang tadi. Kalau condong tadi yang ngumpul di kiri, ngumpul di kanan itu kan rata-rata tidak mewakili. Tapi kalau median modus bisa mewakili, bisa dilihat. Kelemahannya perhitungan modus suka daripada rata ini. Ya, tadi saya katakan rumusnya belum ketemu ya, belum ketemu ya, sehingga monggo yang mau cari rumusnya modus itu menghitung modus yang bisa pas kira-kira ya, sehingga modus tidak tegas di rumus ini memang sulit ini. Masih ahli dari zamannya awal-awalnya statistika sampai sekarang itu belum ketemu rumusnya modus ya, rumusnya modus ya. Jadi itu ya, jadi data ya, ini untuk cenderungnya data yang rasio itu bisa kita lihat rata-rata ya, rata-rata ini nanti yang kita akan pelajari lebih lanjut untuk melihat sebaran data. Jadi data itu nyebarnya gimana sih kondisi data itu ya, sehingga nanti akan bisa melihat datanya. Mengumpul di rata-rata, ada yang menjauhi rata-rata, mengumpul di sebelah kiri, datanya itu mengumpul di sebelah kiri rata-rata, datanya itu mengumpul di sebelah kanan rata-rata. Itu akan bisa kita tahu dilihat dari sebaran data, hingga nanti kita akan bisa melihat data itu sebarannya gimana, normal atau tidak normal. Kalau normal itu data sebelah kiri rata-rata simetris dengan data sebelah kanan rata-rata. Kalau yang tidak normal berarti ada yang mengumpul di kiri rata-rata, bisa juga ada yang mengumpul di kanan rata-rata. Itu akan kita pelajari lebih lanjut ya, pada bahasan sebaran data. Jadi ini tadi yang sudah kita bahas adalah ciri-ciri atau pemusatan data. Jadi dari data itu rata-ratanya berapa, medianya, pusat median itu di mana. Ya, kemudian modus artinya data yang sering muncul itu berapa. Itu adalah tentang ciri-ciri data atau pemusatan data. Nah, jadi dari sini terutama nanti tugasnya adalah yang data kelompok. Kalau tunggal saya kira sudah nggak masalah. Jadi data kelompok yang kita pelajaran nanti ada data, kemudian kita buat kelasnya ya dengan menentukan jumlah kelas, menentukan interval kelas, sehingga kita akan dapat ya kelas dari kelompok itu ya. Yang benar tentunya ya, yang benar, baru dari situ kita akan bisa mencari ciri-ciri atau pemusatan data ya, baik itu rata-rata, median dan modus. Walaupun modus itu rumusnya belum pasti ya, karena dia katakan tadi setelah ketemu mungkin bisa disanggah ya, bisa disanggah dengan logika data tadi ya, walaupun frekuensinya sedikit, tapi kalau datanya sama semua ya itu harusnya modusnya ada di situ ya, nilainya banyak tapi tidak sama semua ya, tidak ada modusnya itu yang perlu dipahami ya. Saya kira untuk materi pemusatan data cukup itu, nanti bisa pelatihan dengan mengerjakan tugas, kemudian paham dengan ya keterangan ini dan nanti bisa mengerjakan tugas ya. Saya kira saya akhiri sekian dulu ya dari penjelasan ini, materi ini cukup sekian dulu, semoga membawa barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan dikerjakan soalnya. Cukup sekian dulu.